Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Afina dengan NIM L0212310855. Baik, di sini saya mahasiswa dari kelas Genetika Populasi kelas B. Di sini saya akan memaparkan tentang materi PPT saya yang bertema materi genetika dan struktur genetik. Yang pertama yaitu genetika. Jadi genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pewarisan, yaitu penurunan karakteristik dari induk kepada keturunannya dan variasi berbagai perbedaan yang tampak di antara semua makhluk hidup. Kemudian genetika juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sifat atau ciri-ciri makhluk hidup diwariskan dari induk ke keturunannya. Jadi ilmu ini membahas tentang gen, DNA, kromosom dan cara kerja pewarisan sifat tersebut. Kemudian genetika juga menjelaskan mengapa setiap individu bisa memiliki perbedaan, misalkan dari ukurannya, kemudian dari warna hingga kemampuan bertahan hidup. Jadi di dalam bidang perairan genetika penting karena dapat membantu budidaya ikan dengan memilih indukan yang unggul, kemudian tentang bagaimana mengetahui keragaman genetik populasi ikan di alam, serta menjaga spesies yang terancam punah melalui analisis DNA. Jadi dengan begitu, genetika bukanlah hanya teori, tetapi juga memiliki manfaat yang langsung dalam pengelolaan dan konservasi sumber daya perairan. Kemudian adapun konsep dasar genetik, yang pertama yaitu ada gen A, kemudian DNA, kromosom, genom, dan protein sifat. Jadi yang pertama yaitu DNA. Jadi DNA ini atau asam deoksiribonukleat tersusun dari nukleotida. Jadi gen adalah bagian dari DNA yang menyandi informasi untuk membentuk protein tertentu. Kemudian DNA atau asam deoksiribonukleat ini adalah molekul pembawa informasi genetik yang terdapat di inti sel. Jadi DNA ini tersusun dari nukleotida yang terdiri atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Jadi basa nitrogen DNA meliputi adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kemudian gen merupakan bagian atau segmen tertentu dari DNA yang menyandi satu sifat atau karakter spesifik. Jadi gen ini tersusun atas urutan basa nitrogen tertentu yang berfungsi sebagai cetak biru dalam pembentukan protein sehingga menentukan sifat dan makhluk hidup. Kemudian adapun kromosom dan genom. Jadi kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel, tersusun dari DNA dan protein histon. Kromosom berfungsi sebagai pembawa informasi genetik yang diwariskan dari induk ke keturunannya. Jadi setiap kromosom mengandung banyak gen yang mengatur berbagai sifat dan fungsi tubuh. Jumlah kromosom pun berbeda pada tiap spesies. Misalnya manusia memiliki 46 kromosom, yaitu 23 pasang. Kemudian genom adalah keseluruhan informasi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme, mencakup semua DNA baik yang menyandi gen maupun tidak. Jadi genom berisi instruksi lengkap untuk pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi kehidupan organisme tersebut. Jadi pada manusia genom terdiri atas sekitar 3 miliar pasangan basa DNA yang menyimpan kurang lebih 20.000 gen. Kemudian adapun RNA yaitu asam ribonukleat, yaitu adalah molekul yang berperan penting dalam menyampaikan dan menerjemahkan informasi genetik dari DNA membentuk protein. RNA tersusun dari nukleotida yang terdiri dari atas gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Kemudian mRNA atau messenger RNA adalah salinan sementara dari DNA yang membawa informasi genetik. Molekul ini terbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti sel. Isi atau fungsi mRNA adalah menyimpan kode genetik dalam bentuk urutan kodon yang berisi 3 basa nitrogen. Jadi kode ini nantinya akan dibaca oleh ribosom di sitoplasma untuk menyusun urutan asam amino sehingga terbentuknya protein. Kemudian tRNA dan kodon. Jadi tRNA ini memiliki antikodon yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Setiap kodon terdiri dari 3 basa nitrogen yang menentukan satu jenis asam amino. Kemudian protein dan sifat. Jadi protein merupakan molekul penting yang menentukan sifat fisik dan fungsi biologis organisme, misalnya warna mata, enzim, dan hormon. Kemudian adapun transkripsi dan translasi adalah bagian dari ekspresi gen, yaitu proses bagaimana informasi genetik dalam DNA digunakan untuk menghasilkan protein.
Jadi alurnya yaitu DNA kemudian ditranskripsikan menjadi mRNA, kemudian ada namanya proses translasi yang menjadikan mRNA ini menjadi protein. Kemudian jadi transkripsi, pada transkripsi enzim RNA polimeras membaca DNA dan membuat salinan RNA messenger atau mRNA yang membawa kode genetik dari inti sel ke ribosom. Kemudian translasi di ribosom mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino oleh tRNA yang mengenali kodon mRNA dan membawa amino yang sesuai. Kemudian materi kedua yaitu struktur genetik. Jadi setelah memahami konsep dasar genetika dan peran gen sebagai unit perwarisan sifat, penting juga untuk melihat bagaimana materi genetik tersebut tersusun di dalam inti sel. Jadi struktur genetik adalah susunan materi genetik dalam sel yang menyimpan dan mengatur informasi pewarisan sifat yang terdiri atas DNA, gen, kromosom, dan genom yang saling berkaitan. Jadi DNA adalah molekul pembawa informasi genetik yang tersusun dari nukleotida yaitu gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen atau biasa dikenal dengan simbol A, T, G, dan C. Kemudian berbentuk helix ganda. Jadi gen juga adalah segmen DNA yang menyandi protein atau molekul fungsional, yaitu merupakan unit pewarisan sifat terkecil dan menentukan ciri dan fungsi organisme. Adapun struktur gen secara detail yaitu promoter, ekson, intron, terminator. Jadi promoter merupakan bagian dari awal gen, yaitu tempat enzim memulai transkripsi. Kemudian ekson bagian gen yang menyandi protein, kemudian intron bagian gen yang tidak menyandi protein dipotong saat pemrosesan mRNA. Kemudian terminator bagian akhir gen yang memberi sinyal berhenti transkripsi. Adapun kromosom yaitu struktur padat berbentuk batang atau X yang tersusun dari DNA yang melilit protein histon yang berfungsi mengemas DNA agar teratur dan diwariskan saat pembelahan sel. Kemudian genom adalah keseluruhan informasi genetik suatu organisme meliputi semua DNA dalam kromosom dan DNA non-coding. Kemudian alur struktur genetik yaitu DNA, kemudian gen, kromosom, dan genom. Adapun kesimpulannya yaitu genetika merupakan ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk ke keturunannya serta variasi antar individu. Unit dasar pewarisan adalah gen yang tersusun dari DNA yang berfungsi menyandi protein sebagai pengatur sifat dan fungsi kehidupan. Jadi DNA membentuk kromosom bersama protein histon dan keseluruhan informasi genetik suatu organisme disebut genom. Kemudian adapun struktur genetik yang mencakup DNA, gen, kromosom, dan genom yang bekerja saling berkaitan. Jadi DNA terdiri dari nukleotida, gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen A, T, G, dan C. Yang gen memiliki bagian penting berupa promoter, ekson, intron, dan terminator yang berperan dalam pengaturan ekspresi gen. Jadi DNA dikemas menjadi kromosom agar teratur, sedangkan genom berisi instruksi lengkap untuk pertumbuhan, perkembangan, serta keberagaman organisme. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.